Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Mas Fadli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu, izin minta waktunya sebentar Bu. Kebetulan ada tugas CGP nih, modul 3.1 tentang wawancara kepala sekolah. Mudah-mudahan berkenan untuk wawancara sebentar Bu. Baik, boleh. Ya, kita langsung aja Bu ya. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya coba jawab ya Pak Sodri Ya. ya. Dalam mengidentifikasi permasalahan, ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Dimana yang saya pahami bahwa bujukan moral merupakan benar versus salah, sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika merupakan benar versus benar, namun bertentangan dengan dalam mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini yang saya lakukan adalah melakukan pengamatan, lalu mengamati apa kasus yang terjadi gitu ya, lalu mencari tahu berita atau kabar dari pihak yang terkait untuk mengecek kebenaran. Lalu jika seseorang itu salah dan melanggar aturan, maka saya akan melakukan tindakan. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, namun harus tentukan keputusannya, maka dalam penentuan keputusan biasanya saya akan melakukan musyawarah untuk berdiskusi dengan melibatkan wakil kepala sekolah, bapak ibu guru yang memang terlibat gitu ya, ataupun orang tua atau komite di sini. Bahkan apabila diperlukan, saya juga bisa mengajak pihak di sini pengurus yayasan untuk terlibat. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah Bu ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Sebagai seorang pemimpin, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, lalu 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Kemudian disampaikan pada forum musyawarah gitu ya, untuk bisa berdiskusi bersama dengan pihak terkait seperti wakil kepala sekolah, dewan guru, orang tua atau komite, bahkan pihak yayasan. Nah, hal ini dilakukan tentunya supaya pengambilan suatu keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak. Ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, baik. Biasanya pertama-tama saya akan melakukan identifikasi permasalahan yang ada, gitu ya. Kemudian saya akan mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini, gitu. Setelah itu saya akan menentukan siapa yang benar, siapa yang terlibat dalam hal ini, gitu. Seringkali saya juga melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah, gitu ya. Lalu melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Lalu selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Nah, hal ini jika memang berkaitan dengan tugas saya pribadi, biasanya saya akan memutuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, lalu berorientasi pada aturan yang berlaku, aturan yang benar di sini ya,
dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian jika memperhatikan dampak jangka panjang, kita juga itu juga merupakan hal yang efektif. Selain itu, melakukan diskusi dengan pihak yang terkait, baik itu wakil kepala sekolah, guru, orang tua, dan yayasan gitu. Ini juga bisa merupakan sebuah solusi dari kasus yang memang ada. Jadi tetap kolaborasi dengan semua pihak ya. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Cukup sulit ya Pak Sobri untuk membuat suatu keputusan, apalagi menyangkut hal yang sama-sama benar. Nah, apabila ini terjadi itu terkait dengan perasaan kasihan, jika salah satu keputusan yang kurang sesuai dengan salah satu pihak, saya biasanya mencoba berpegang teguh terhadap nilai dan aturan yang berlaku serta kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya, tergantung bagaimana bentuk masalah dan pengaruh terhadap sekolah. Jika seseorang memerlukan waktu dan keterlibatan berbagai pihak maka saya akan memberikan alokasi waktu tersendiri untuk penjadwalan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, melibatkan wakil kepala sekolah, dewan guru, atau pihak lainnya yang terkait, itu juga cukup membantu dalam mengambil keputusan oleh saya baik itu untuk siswa ataupun lembaga. Nah Ibu, terakhir nih Bu, dari semua hal yang tadi telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Baik, semua persoalan tentunya pasti ada solusinya persoalan yang cukup berat sekalipun dapat diselesaikan dengan berdiskusi bersama dan juga mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik atau buruknya dari sebuah keputusan tersebut Nah, nilai-nilai kebajikan dalam diri, lalu juga prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah dalam mengambil keputusan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Pak ya. Mohon izin nih Pak, izin untuk wawancara ya untuk tugas CGP modul 3.1. Kebetulan tugasnya untuk mewawancari kepala sekolah gitu. Bersedia Pak ya? Insya Allah bersedia. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya selama ini selain secara langsung kita itu kalau untuk siswa melalui dewan guru di kelas. Kalau untuk pembelajaran di kelas itu biasanya guru di kelas masing-masing itu sendiri. Kalaupun di lapangan, biasa yang terjadi di lapangan itu biasanya lewat guru olahraga. Kemudian selain itu juga guru pendidikan agama Islam itu sangat berperan penting juga ya untuk mengidentifikasi ada permasalahan-permasalahan pada siswa
di ruang kelasnya masing-masing. Oh gitu ya. Jadi tetap melibatkan guru Pak ya? Libatkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, untuk menangani hal-hal seperti itu biasanya kita yang memang dimusyawarahkan terlebih dahulu ya, terutama dengan dewan guru, kemudian kita libatkan paguyuban dan juga kita libatkan komite, sehingga untuk mengambil keputusan-keputusan seperti itu kita tidak serta-merta diambil oleh keputusan sendiri. Jadi kita lihat sisi baik dan buruknya. Kalau sisi buruknya itu lebih banyak, berarti kita ambil sisi baiknya itu. Jadi tetap kita libatkan warga sekolah itu sendiri. Jadi tetap melibatkan warga sekolah ya. Nah, kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah itu sendiri biasanya untuk mencapai hal-hal seperti itu bisa kita menggunakan musyawarah kecil terlebih dahulu, kemudian kita rapatkan di program-program sekolah ataupun kita sampaikan pada visi misi penyesuaian sekolah itu sendiri. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif itu biasanya di dalam musyawarah antara kepala sekolah, guru, paguyuban dan juga komite. Itu yang lebih efektif. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang sangat menantang itu biasanya terjadi karena lingkungan kita itu berbeda-beda dari macam-macam masyarakatnya. Jadi itu salah satu tantangan. Jadi seperti kalaupun paguyuban ataupun komite itu di bidangnya dia lebih identik ke pendidikan, menghadapi guru ataupun menghadapi pedagang itu kita harus menggunakan metode-metode yang sangat kita perlukan lagi, sehingga kita ada pendekatan-pendekatan yang lebih baik lagi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal itu sebetulnya fleksibel ya, karena memang kasus-kasus seperti itu tidak selalu ada dan tidak selalu ditemukan tiap hari atau minggu atau hitungan bulan. Jadi kalaupun seumpama ada masalah kasus di hari ini, kita dimusyawarahkan pada hari ini, tetapi penyelesaian untuk selanjutnya bisa kita jadwalkan di besok atau di lusa waktu yang akan datang. Nah, selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan itu karena kita ada paguyuban dan komite, termasuk aktor-aktor yang sangat berpengaruh yang penting adalah komite dan paguyuban tersebut. Ya, jadi melibatkan untuk komite dan paguyuban ya. Nah, yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran atau pengalaman yang kita ambil atau kita petik dari kegiatan-kegiatan tersebut, karena yang namanya hidup itu pasti ada permasalahan, tetapi semua permasalahan itu bisa kita selesaikan. Apabila kita tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri, berarti ada yang namanya kerjasama baik dengan guru ataupun paguyuban komite, berarti pihak-pihak di luar kita, pihak-pihak lain itu sangat berperan penting juga. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan atau hal-hal itu sendiri. Jadi perlu yang namanya silaturahmi dan persatuan dan kesatuan itu. Jadi tetap berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan. Ya, sama-sama. Dan mohon maaf kalau sudah mengganggu waktunya. Tidak. Ya, terima kasih. Semoga lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya.